nanti ustadz-ustadz yang diam, yang tak mau bicara, yang hanya ngajak orang sholawat, ngajak orang tahajud, ngajak orang sholat sunat, supaya orang tak sakit hati. Judul ceramahnya sabar, supaya diundang terus. Silakanlah kau bercakap, tapi nanti kau juga akan dihisab, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad diejek, dicaci maki. Yang mengejek mencaci maki di medsos itu namanya haters. Bahasa Inggrisnya hate, benci. Haters, pembenci. Bahasa Inggrisnya haters. Bahasa Arabnya syaitan. Intel yang digaji oleh negara dari uang rakyat untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Supaya drone laut Cina tidak masuk ke tanah kita. Supaya negeri kita tidak dijajah sebagaimana dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Itu tugas pokok mereka. Betul? Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku, kalian saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta NKRI ini. Kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya jalannya saja yang berbeda. Jadi kalau ada di antara kalian tidak pakai seragam, kalian pakai baju koko, kalian pakai sorban, kalian pakai jenggot, itu tugas kalian. Silakan laporkan. Ceramah Abdul Somad tidak ada yang rahasia. Ceramah Abdul Somad diupload di internet, didengar di radio. Ada di antara kalian yang memotong, ada di antara kalian yang mengejek, ada di antara kalian yang mencaci maki. Silakan. Kita semua akan mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tak mati-mati. Ada iblis. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Bangkitkan aku, matikan aku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Kau panjang umur sampai nanti hari kiamat. Induknya adalah iblis. Adapun yang bisa mati sekarang itu setan. Setan-setan itu memang bisa mati. Jadi kalau ada orang mengatakan yang baik mati, yang jahat tak mati, semuanya mati. Baik mati, jahat pun mati. Itu tetangga kami Pak Ustadz main judi, berzina, mabuk, sakau, tak mati-mati. Ditunda Allah sayang supaya dia bertaubat. Yang mempertahankan tanah wakaf mati. Yang bermain-main, yang pakai duit, yang menipu-nipu, yang memainkan tanda tangan, yang memakan. Kemarin juga sudah kita lantik Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini juga sebuah potensi yang sangat besar. Ada kurang lebih 80 sampai 90 triliun. Triliun, bukan miliar, triliun. 93 triliun. Yang ini kalau dimanfaatkan dengan baik, ditaruh di tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang besar, juga akan mempercepat pembangunan negara kita. Menggunakan uang haji ini untuk pembangunan infrastruktur, dan itu melanggar pasal Undang-Undang 34 tahun 2014 tentang pengelolaan haji. Apa implikasinya, Bang? Dilaknat oleh Allah. Bisa di-impeachment nggak ini, Bang? Hah? Bisa di-impeachment nggak ini? Enggak lah, itu aja saya pakai bahasa langsung. Pasti ini dirasakan sebagai sebuah keputusan yang pahit. Jadi uang jemaah aman, dana haji aman, jadi bisa diambil kembali. Sorry ya guys. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Dana haji aman. Dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur. Sekali lagi dana haji aman. Justru dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman. Dana haji aman bisa diambil kembali. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan. Info soal tagihan yang belum dibayar itu 100% hoax. Dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur. Tidak usah dipercaya. Saya sudah menandatangani keputusan yang pahit.
Sorry ya guys. Misrawi sebagai duta besar kerajaan Saudi Arabia terus menuai kontroversi. Persoalannya adalah rekam jejak kader PDIP ini yang memang kontroversial. Di samping pendukung lesbi, gay, bisex, dan transgender atau LGBT, Ahmadiyah dan Syiah juga pikiran liberalnya menyentil syariah. Sholat gerhana dan ibadah umroh dipermasalahkan. Pegiat aktivis Jaringan Islam Nusantara atau JIN ini membuat ocehan dalam Twitter yang membuli ibadah umroh. Syariat Nabi Muhammad SAW dan perintah Allah SWT dalam Al-Quran dinistakan. Misalnya membandingkan dengan amalan lain. Di kampung, kalau mau berdoa cukup baca Yasin atau ziarah kubur. Sekarang harus ke Mekah dengan biaya tinggi. Beragama jadi mahal. Tweetan lainnya adalah, padahal kalau kita umroh berarti kita menyumbang devisa bagi Arab Saudi. Untuk ini Zuhairi membuat tagar konspirasi, asumsi bahwa umroh adalah bagian kejahatan konspirasi untuk menguntungkan negara Saudi Arabia. Menurutnya pula, secara sosiologis, ziarah kubur itu menjadikan biaya beragama relatif lebih murah daripada harus umroh ke Mekah. Betapa Zuhairi melecehkan ketentuan Allah SWT jika soal ibadah diukur semata pada nilai materi. Allah pun tidak pernah memaksakan ibadah umroh, tetapi mengembalikan pada kemampuan. Zuhairi dengan alasan materi telah menafikan syariat Allah tentang perintah melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana bisa jika seorang duta besar di negara tempat dua kota suci Mekah dan Madinah berada, justru profil aktivis yang menistakan syariat, mengecilkan makna ibadah umroh serta menyerang pemerintah Saudi Arabia sendiri. Menganggap umroh sebagai konspirasi demi devisa Saudi adalah perbuatan kriminal. Menko Polhukam Mahfud MD pernah merasa kesal dengan cuitan Zuhairi Misrawi tentang umroh yang dibandingkan dengan ziarah kubur berharga murah. Mahfud MD menyatakan, banyak orang yang berwisata ke Eropa, Australia, Amerika, dan negara lain sekedar wisata. Masa orang berwisata umroh diejek, keblinger dan gentir luh. Duta besar model seperti ini bakal memalukan diri sendiri karena menista syariat, merendahkan bangsa dengan kualitas rendah keagamaan, serta tidak akan mampu membangun persahabatan dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Tak ada yang bisa diharapkan dari duta besar yang tidak menghargai bangsa dan umatnya sendiri, apalagi melecehkan negara di mana dia biasanya bacaannya Al-Quranul Karim, sekarang diganti. Ini dicetakan baru nih diganti Al-Quran, bukan Al-Quran lagi. Tolong kalau ada terutama di daerah Indun, kawasan Madura, yang di kawasan Indun lah terutama, tolong Quran semacam ini jangan dipakai. Tolong lihat bingkainya, bentuknya. Kalau ada yang sama tolong dibuang saja atau diamankan. Kita buka di halaman pertama. Halaman pertama, alif lam di sini. Kita alif lam sudah nampak jelas. Di sini biasanya ditulis wa yuqimunas. Tolong dilihat wa yuqimunas, tapi di sini ditulis wa yufimunas. Biasanya wa yuqimunas shalah. Sekarang ditulis wa yufimunas. Ini sudah nampak jelas. Fi di sini semua kof diganti fa. Semua kof diganti fa. Tolong bagi sahabat-sahabat muslim, tolong video ini dibagikan biar kita sama-sama menjaga Islam. Di sini juga ada, kita tengok lagi, banyak yang ke atas memang banyak yang dirubah. Ini lagi ada fa. La raiba fi, bukan la raiba fi. Kita di sini titiknya diganti dekat di bawah. Ini cetakan baru yang untuk menyesatkan umat muslim. Tadi tak sengaja saya jumpa dekat surau, tak tahu siapa yang taruh siapa, tak tahu. Cuma saya jumpa ini, saya cuma bagikan. Tolong di-share sebanyak mungkin untuk menjaga